Mari jemaat yang kasih Tuhan, kita bersama-sama menundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan benar, inilah yang menjadi kerinduan kami untuk lebih dalam mengenal akan Engkau. Allah yang teramat mengenal akan setiap kedalaman hati kami. Maka inilah kami Tuhan di hadapan-Mu. Selidikilah hati, pikiran dan roh kami. Tanpa terkecuali satu persatu dari kami juga hamba-Mu. Biarlah ketika kami menghampiri akan anugerah Tuhan di dalam firman-Mu, kami boleh sungguh mendapatkan isi hati Tuhan yang begitu mengasihi akan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang indah ini. Bersamalah dengan kami, bersabdalah dalam pimpinan Allah Roh Kudus. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Bersyukur oleh karena minggu ini kita memasuki minggu Prapaskah terakhir, di mana kita akan memasuki masa-masa sengsara daripada Tuhan Yesus yang minggu ini akan diawali dalam gereja kita melalui rangkaian baik malam Getsemani, Jumat Agung maupun Minggu Paskah itu sendiri. Nah, saudara, kita melanjutkan akan perenungan kita dari Injil Markus, dan kali ini kita tiba di dalam Markus pasal yang ke-14, ayatnya yang ke-12 sampai yang ke-25. Markus 14 ayat 12 sampai 25 dengan tema yang diangkat pada minggu ini, yaitu pesan di pesta perjamuan. Nah, saudara, untuk membacakan firman ini saya akan mengundang kembaran saya yang membacakannya. Jadi saudara bisa mendengarkan firman Tuhan, menyimaknya di dalam Alkitab kita masing-masing. Markus 14 ayat 12 sampai 25. Pada hari pertama hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, "Kemanakah engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu ia mengutus 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota. Di sana seseorang yang membawa kendi berisi air akan menjumpaimu. Ikutilah dia, dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, 'Pesan Guru, di manakah ruangan bagiku, tempat aku bersama murid-muridku dapat makan Paskah?' Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap dan disiapkan. Disitulah kamu harus mempersiapkannya untuk kita." Kedua murid itu pun berangkat, dan setibanya di kota, mereka dapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, datanglah Yesus bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Ketika mereka sedang duduk di situ dan sedang makan, Yesus berkata, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, seorang di antara kamu akan menyerahkan aku, yaitu dia yang makan dengan aku." Mereka pun menjadi sedih, dan seorang demi seorang berkata kepadanya, "Bukan aku ya?" Ia menjawab, "Salah satu dari kamu 12 orang ini. Dia yang mencelupkan roti ke dalam satu mangkuk dengan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang membuat anak manusia itu diserahkan. Lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang. Sesungguhnya
Aku berkata kepadamu, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminum hasilnya yang baru dalam kerajaan Allah. Amin. Demikian firman Tuhan. Saudara, November tahun yang lalu ada salah satu pengalaman yang tidak terlupakan bagi saya. Ya, pada saat itu kondisi tubuh saya memang sedang tidak fit, tetapi ada kerinduan yang besar untuk ikut dalam donor darah. Dan singkat cerita, setelah mendonorkan darah dan saya keluar dari ruangan serbaguna, lalu Pak Herman, salah satu jemaat kita bertanya, gimana kabarnya gitu. Lalu saya terus terang saya nggak ingat saya jawabnya apa, tapi ketika saya tanya lagi sama Pak Herman tuh jawab, wah Lauso waktu itu ngomongnya nggak aman. Dan setelah saya ngomong nggak aman, saya langsung gitu ya, langsung hilang kesadarannya dan drop, saya terjatuh. Untungnya di belakang ada meja, jadi saya nggak sampai tergeletak begitu ya. Nah saudara, anehnya pada saat itu ada nuansa dingin sebelum saya jatuh pingsan, ada nuansa dingin yang menghampiri saya dan tiba-tiba semuanya menjadi putih dan sepersekian detik itu saya sempat bertanya, ini gue mati ya? Gitu. Saya nanya, aduh ini mati ya? Gak pernah ngerasain mati soalnya sebelumnya kan ya, jadi ya saya gak tahu gitu kan, dalam sepersekian detik itu kepikiran seperti itu saudara. Dan di dalam pertanyaan itu kemudian juga muncul sebuah pertanyaan pikiran dalam hati saya, waduh saya belum sempat memberikan pesan-pesan terakhir ke istri saya, ke anak saya. Kan mau ya ngasih wejangan apa gitu kayak gitu ya. Tapi saya bersyukur karena pada hari itu saya nggak perlu ngasih wejangan terakhir ya. Karena ya tentu di sini saya nggak akan bisa ngomong gitu saudara. Nah saudara, itu pengalaman yang sungguh tidak terlupakan. Dan momen-momen seperti ini mengingatkan akan kita bahwa saudara, bukankah pesan-pesan terakhir itu biasanya adalah pesan-pesan yang sangat penting yang kita akan sampaikan. Nah saudara, demikian pula peristiwa yang sebetulnya sedang terjadi dalam bacaan yang kita simak barusan, bahwa pesan terakhir daripada Tuhan Yesus menyadari bahwa sebetulnya Tuhan Yesus itu sudah tidak lama lagi ada di dalam dunia bersama dengan para muridnya. Sehingga di dalam pesta perjamuan ini adalah sebuah momen di mana pesan penting dari Tuhan Yesus yang hendak disampaikan kepada murid-murid yang dikasihinya. Nah, saudara, apakah pesan penting dari segala hal yang tidak hanya dikatakan oleh Tuhan Yesus tetapi juga sebetulnya dilakukan dari sepanjang bacaan yang kita simak pada minggu ini? Saudara, pesan pertama yang kita lihat, kita temukan bahwa rupanya pesan penting itu berada di dalam kegelapan. Nah, saudara, kita melihat di dalam ayat 12 sampai 16 begitu, ada sebuah adegan, ada sebuah bagian di mana Tuhan Yesus itu tampak berbicara kepada murid-muridnya, khususnya kepada dua orang yang diutusnya, bahwa akan ada sesuatu, ada sebuah tempat, ada orang yang akan dijumpai dan semua itu sudah mempersiapkan segala sesuatu untuk sebuah perjamuan Paskah yang memang telah dipersiapkan sebelumnya. Nah, saudara, para penafsir itu terbagi dari dua suara atau dua penafsiran yang cukup dominan, saudara. Yang pertama menyebutkan bahwa ya Tuhan Yesus kan dia adalah Allah, dia serba tahu. Maka segala sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang, dia sudah tahu. Tetapi bagian penafsir yang lain mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang cukup make sense. Tuhan Yesus adalah seorang Yahudi, dia berulang kali ke Yerusalem dan mungkin sekali sudah punya rekanan di Yerusalem. Sehingga pada satu waktu dia mau makan di, dalam tanda kutip ya, restoran tertentu, dia sudah punya kontaknya, dia bisa hubungin orang itu dan minta tolong dipersiapkan sehingga para murid dihubungi untuk mengkonfirmasi akan tempat yang sudah di-booking olehnya. Nah saudara, memang di dalam catatan Alkitab tidak ada hal yang lebih spesifik untuk mana yang lebih menonjol atau mana yang mau dibuktikan. Tetapi terlepas dari kedua hal tersebut, kita bisa menemukan bahwa dalam hal ini kita lihat bahwa Tuhan kita adalah pribadi yang penuh dengan persiapan. Nah, saudara, meskipun persiapannya kerap kali tersembunyi, persiapannya kerap kali tidak dapat dimengerti. Jadi rupanya seolah-olah suatu hal yang sedang dipersiapkan ini sengaja ditinggalkan di dalam
kegelapan. Sehingga tidak diketahui oleh para murid. Para penulis Injil pun sendiri tidak menulis dengan detail akan latar belakang sehingga kita bisa mengerti. Dan bahkan sampai hari ini pun kita nggak tahu mana jawaban yang lebih tepat untuk hal tersebut. Itu sebabnya saudara, seorang penafsir kemudian juga menilai bahwa hal ini memang sedang sengaja oleh Tuhan Yesus diletakkan di dalam kegelapan. Sebab rupanya saudara, kita perlu melihat konteks bahwa momen-momen di dalam Markus 14 ini adalah momen di mana para ahli Taurat, orang-orang Farisi mengejar-ngejar dan menanti-nantikan sebuah momen di mana Tuhan Yesus itu bisa ditangkap. Tetapi Tuhan Yesus tidak bisa ditangkap sembarangan. Kalau dia ditangkap di dalam sebuah area publik, ini akan membuat kegaduhan atau kericuhan. Maka Tuhan Yesus harus ditangkap di dalam tempat yang tersembunyi. Nah, itu sebabnya saudara, penafsir ini mengatakan ada area di mana Tuhan Yesus sengaja bagi para murid ini diletakkan di dalam kegelapan, tidak diketahui. Supaya momen perjamuan Paskah ini tidak diketahui oleh para murid yang mungkin nanti akan mengkhianati dia atau orang-orang yang akan menangkap dia. Sehingga saudara, inilah yang kemudian menjadi pesan penting. Dan kita bersyukur oleh karena Tuhan ternyata memang menempatkan bagian ini di dalam kegelapan. Sehingga pesan penting yang mau disampaikan Tuhan Yesus kepada para muridnya itu bisa disampaikan. Kalau itu terjadi di dalam area publik, Tuhan Yesus ditangkap dan akhirnya pesan penting di dalam momen Paskah ini akhirnya tidak tersampaikan bagi para murid. Nah, maka saudara, melalui hal ini kita bisa menangkap sesuatu saudara. Bahwa memang terkadang Tuhan itu menaruh sesuatu di dalam gelap, tersembunyi, dan kita sulit untuk bisa mengetahuinya. Tetapi sebetulnya saudara, kalau kita mau betul-betul melihat dari bagaimana cara Tuhan melihat, kita bisa menemukan terkadang Tuhan izinkan kegelapan itu supaya kita bisa mendapatkan momen di mana pesan penting daripada Tuhan itu bisa disampaikan kepada kita dan kita bisa mendengarnya. Nah, saudara, di dalam gelap itu memang kita bisa saja mengalami kegelisahan. Gak ada yang suka tinggal di dalam kegelapan. Kita cenderung adalah orang-orang yang tidak suka berdiam diri ketika kita tidak mempunyai jawaban. Kita ingin cari tahu atau kita ingin terbebas atau setidaknya ada distraksi lain yang membuat kita merasa aduh gak mau memikirin kegelapan itu. Tetapi saudara, melalui firman Tuhan ini saya mengajak kita untuk melihat satu perspektif jujur di hadapan Tuhan. Yaitu di mana momen kegelapan itu diizinkan. Marilah kita melihat Allah di dalam kegelapan itu sedang mempersiapkan segala sesuatunya. Dia adalah Allah yang penuh dengan persiapan di dalam perkaramu dan di dalam perkaraku. Maka saudara, dengarkanlah baik-baik. Jangan takut, tetapi milikilah iman. Jangan gelisah, tetapi tenangkanlah hatimu. Karena segala sesuatu Tuhan telah persiapkan. Segala sesuatu ada waktu kepunyaan Tuhan. Segala sesuatu ada tempat yang Tuhan sudah siapkan. Saudaraku, pesan yang kedua adalah pesan penting yang Tuhan gunakan di dalam momen yang tidak sembarangan. Pesan penting disampaikan di dalam momen Paskah. Nah, saudara, istilah populer yang sampai saat ini kita mungkin sering mendengar bahwa ucapan Paskah diucapkan dengan bahasa Happy Easter. Tetapi saudara, Happy Easter tidak ada di zaman Tuhan Yesus. Pada masa Tuhan Yesus dengan murid-murid, mereka mengenal dengan istilah Paskah, sebuah peristiwa perjanjian lama, yaitu Pesak atau Passover. Ini adalah momen yang sangat penting di dalam sejarah Israel tentang satu malam di mana seluruh rumah yang ada di Mesir, di mana rumah dengan pintu yang kedua tiang pintunya dan ambang atas dari pintu itu terdapat darah dari anak domba yang dicurahkan, yang dioleskan, digoreskan kepada pintu tersebut. Maka rumah tersebut akan
pass over, akan dilewatkan dari tulah kematian. Sehingga saudara, ini sebetulnya sebuah pengalaman yang menjadi sebuah paradoks. Di mana bagi orang-orang yang mengabaikannya, ini adalah sebuah ancaman akan kematian dari anak sulung mereka. Tetapi di sisi lain ini adalah sebuah sukacita. Oleh karena bagi mereka yang mau taat akan kehendak Tuhan, di dalam rumahnya ada keselamatan. Mereka dilewatkan dari kematian. Nah, saudara, momen ini bagi orang-orang Yahudi pada saat itu bukan momen 50 tahunan, 25 tahunan, atau 10 tahunan. Ini momen yang setiap tahun itu juga dirayakan oleh mereka. Sesuatu yang sebetulnya sudah cukup rutin dilewati oleh orang-orang Yahudi. Tapi saudara, mungkin kita akan bertanya-tanya, loh kenapa Tuhan kok memilih momen Paskah ini, momen Passover ini? Sedangkan sebetulnya kalau kita melihat, ini adalah sebuah ritual yang begitu rutin, bahkan Injil Matius, Markus, Lukas itu sedikit sekali mencatat kisah tentang Paskah selain momen dari kisah menjelang kematian dari Tuhan Yesus. Tapi saudara, kalau kita pikir-pikir, justru inilah saudara yang menjadi jebakan ketika rutinitas itu menjadi sesuatu yang biasa bagi kita. Inilah perangkap yang begitu membahayakan. Saudara, setiap tahun saya bergumul, ini minggu menjelang momen Paskah. Apa sih yang harusnya saya rasakan Tuhan? Apakah saya pusing dengan segala kesibukan yang ada? Apakah saya mikirin nanti mau jalan-jalan long weekend kemana? Atau apa sih Tuhan yang harusnya aku pikirkan? Yang harusnya aku rasakan? Yang Tuhan mau untuk aku renungkan, aku hayati. Sehingga momen Paskah ini tidak lewat begitu saja. Saudara, kalau kita boleh jujur merenungkan, seberapa menggebu-gebukah kita di momen menjelang Paskah ini? Bagaimana jika dibandingkan dengan 1 tahun pertama ketika kita mengenal Tuhan Yesus? Bagaimana jika dibandingkan dengan 5 tahun pertama kita mengenal Tuhan Yesus? Bagaimana jika kita bandingkan dengan 10 tahun ketika kita pertama kali mengenal Tuhan Yesus? Kita bandingkan bagaimana dengan saat ini ketika kita memasuki momen Paskah itu. Saudara, adakah kita merenungkan sepanjang 1 pekan ke depan ini bahwa 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus berada di sebuah persimpangan. Dia akan memasuki sebuah pekan sengsara. Saudara, jika hati saudara dan saya tidak gentar akan hal ini, maka kita harusnya boleh bertanya kepada diri kita dan kepada Tuhan. Tuhan, apakah betul Engkau itu aku anggap penting di dalam hidup? Saudara, Tuhan kita menganggap setiap pribadi yang ada di ruangan ini adalah orang-orang yang penting. Sama seperti Tuhan menganggap para murid-muridnya begitu penting. Itu sebabnya saudara, pesan penting di dalam momen Paskah pada saat itu bukan sekedar rutinitas belaka. Tetapi Tuhan secara berdaulat, dia memilih, menunjuk hari itu. Di tengah-tengah ada banyak opsi hari-hari lain di dalam festival orang Yahudi. Ada hari Sukot, Yom Kippur, Semini Atseret, Sikat Torah, Hanukkah, Tubismat, Purim, Sawat. Tuhan tidak pilih hari itu. Tetapi Tuhan di dalam kedaulatannya memilih hari itu. Tuhan memilih Passover. Karena pada hari itu diperingati sebagai hari pembebasan. Tuhan Yesus ingin para murid mendapatkan pesan penting ini yang mau menyatakan, hei, pembebasan telah tiba. Tetapi saudara, saya mau mengajak kita tidak terlena hanya di dalam momen bebas-bebasnya saja. Sebab sebetulnya ketika bangsa Israel dibawa keluar dari bangsa Mesir, Tuhan sejak awal sudah punya maksud di dalam hatinya.
Paskah bukan saja peringatan tentang keluarnya Israel dari Mesir, bahkan bukan hanya tentang pembebasan bangsa Israel dari kerja paksa yang ada di Mesir setiap hari yang mereka lakukan. Tetapi Paskah juga adalah momen yang mengingatkan bahwa Tuhan juga membebaskan mereka untuk kembali beribadah kepada Tuhan. Saudara, saya bisa bilang percuma kita dibebaskan kalau kita nggak mau beribadah kepada Tuhan. Itu bukan keselamatan yang komplit. Tuhan membebaskan kita untuk kita kembali beribadah kepada Tuhan. Itu sebabnya saudara jangan terbalik. Bukan orang yang rajin beribadah yang dapat jaminan pembebasan. Tetapi orang-orang yang dibebaskan itulah yang justru mendapatkan jaminan untuk bisa kembali beribadah kepada Tuhan. Pertanyaannya, sebagai orang yang menerima jaminan untuk kembali beribadah kepada Tuhan, apakah kita benar-benar memanfaatkan jaminan tersebut? Saudara, saya ngajak kita untuk merenungkan satu benda yang mungkin favorit kita, atau mungkin yang kita tidak bisa lepas daripadanya, sesuatu yang kita sangat value, kita sangat hargain. Nah saudara, bayangkan barang tersebut mungkin elektronik, gadget, mobil, rumah, tanah, ataupun apapun itu. Seandainya saudara kemudian mendapatkan satu jaminan seumur hidup atas segala macam kerusakan, kelapukan, dan lain sebagainya. Kita mendapatkan jaminan seumur hidup atas benda tersebut. Kalau benda tersebut rusak, kita mau memanfaatkan jaminan tersebut gak? Halo? Mau? Pasti ya. Yang kedua, seandainya saudara kita sakit, apapun jenis penyakitnya, dan kita punya jaminan seumur hidup, sakit apapun, tidak ada plafon apapun, sakit apapun, seberapa besarnya, seberapa parahnya, kita punya jaminan seumur hidup kita bisa dipulihkan. Saudara mau gak pakai jaminan itu? Halo? Mau? Pertanyaan selanjutnya. Seandainya saudara mengalami kekeringan rohani dan saudara punya jaminan untuk bisa kembali beribadah kepada Tuhan dan dilimpahkan dengan sukacita daripada Tuhan, saudara mau pakai jaminannya enggak? Saudara, hari ini banyak sekali orang yang tidak sadar dirinya sudah rusak, tidak sadar dirinya sedang sakit, tidak sadar dirinya sedang mengalami kekeringan rohani. Dan ada banyak sekali jaminan-jaminan yang pada akhirnya tidak digunakan dengan baik. Saudara, jika orang itu adalah Anda dan saya mengundang, ayo, mari pakailah jaminan ini saudara. Jaminan yang Tuhan telah berikan. Sebab Tuhan menyediakan momen Paskah ini sebagai peringatan bahwa pembebasan itu telah tiba. Anda dan saya dapat kembali beribadah kepada Tuhan. Mari beribadahlah dengan sungguh. Nikmatilah kehadiran Tuhan. Cari kehadirannya di dalam hidup kita. Saudara, saya mendapati semakin saya jujur di hadapan Tuhan. Saudara mau ikut sungguh-sungguh berdoa aja, itu butuh perjuangan. Maka saudara, kita sadar bahwa ini bukan dengan kekuatan kita. Ada banyak orang yang menanti-nantikan kalau bisa ada orang yang datang untuk menolong mereka berdoa, mendengarkan firman Tuhan, bernyanyi bersama-sama. Saudara, kita punya kebebasan itu. Marilah kita tidak menyia-nyiakan jaminan itu. Kembalilah beribadah kepada Tuhan. Yang terakhir saudaraku, pesan penting yang Tuhan Yesus sampaikan. Sebetulnya adalah pesan yang mengandung sebuah kontroversi. Saudara, ketika perjamuan itu dilakukan, Tuhan Yesus berkata di tengah-tengahnya. Dia berkata, inilah tubuhku. Inilah darahku. Saudara, ini adalah sebuah statement yang secara teologis sangatlah kontroversial. Di dalam Injil
Ketika Tuhan Yesus menyampaikan hal tersebut kepada para murid, beberapa murid kemudian di dalam Yohanes 6 ayat 66, mereka mulai satu persatu meninggalkan Tuhan Yesus. Mana bisa kami makan tubuh dan dagingmu? Mana bisa kami meminum darahmu? Ini pengajaran yang begitu keras dan kami tidak mau ikut akan pengajaran itu. Mereka satu persatu meninggalkan Tuhan Yesus. Tapi saudara, kalau kita mau simak baik-baik akan simbol yang Tuhan Yesus gunakan. Sebetulnya ini adalah sebuah gambaran yang begitu indah. Saudara, ketika Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti, ini bukanlah kali pertama. Kita bisa mencari di dalam Alkitab kita, kitab Markus pun ini bukan kali pertama Tuhan Yesus itu memecah-mecahkan roti. Tuhan Yesus dan murid-muridnya berulang kali melakukan hal ini. Dia memberkati akan roti, dia mengucap syukur, memecah-mecahkan dan membagikannya. Saudara mungkin teringat akan peristiwa bagaimana ia memberkati 5.000 orang. Ada sisa berapa bakul? Berapa? 12 bakul. Tuhan Yesus memberkati, mengucap syukur, memecah-mecahkan roti, dibagikan kepada 5.000 orang, sisa 12 bakul. Bagi yang 4.000 orang, sisa berapa? Berapa? 7 bakul. Nah saudara, makanya pertanyaannya, kalau ini bukan yang pertama kali, bagaimana dengan yang ke-12 murid itu? Ketika Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti itu di hadapan 12 orang. Sisa berapa bakul saudara? Tadi pagi lausa sekolah minggu pada geleng-geleng, kebingungan. Mungkin di sini para ahli teolog mungkin bisa menjawab. Ya, ada berapa bakul saudara? Yang bisa saya kasih sepeda nih. Cuman habis itu saya bingung kok bisa jawab. Karena saudara di Alkitab tidak ada. Alkitab tidak mencatat berapa bakul sisa daripada roti yang dipecah-pecahkan oleh Tuhan Yesus. Saudara, memang di dalam Alkitab tidak mencatat hal demikian. Sebab inti dari peristiwa perjamuan terakhir ini bukanlah tentang roti itu lagi, tetapi tentang mujizat daripada tubuh Tuhan Yesus Kristus yang dipecah-pecahkan menjadi berkat keselamatan bagi setiap orang yang mau bertobat dan percaya kepada Dia. Maka jika kita mendefinisi demikian, tubuh Tuhan Yesus yang dipecah-pecahkan, maka kita tidak akan cukup bakul untuk menampung tubuh Kristus itu. Sebab sampai hari ini tubuhnya tersedia untuk setiap kita. Saudara, demikian pula dengan anggur. Sebuah simbol yang diberikan tentang darah Tuhan Yesus. Pernyataan ini sebetulnya sangatlah kontroversial. Sebab sebetulnya bagi orang Yahudi, meminum darah itu sendiri adalah sebuah larangan yang dibuat oleh Allah sendiri. Di dalam Imamat pasal yang ke-7 ayat 26-27 dikatakan, janganlah kamu memakan darah apapun, darah burung, darah hewan, apalagi darah manusia. Tetapi saudara, kita juga melihat bagaimana di dalam pemahaman Timur Tengah kuno, kenapa alasan ini kemudian diberikan oleh Allah. Sebab rupanya di dalam kisah yang kita mungkin pernah dengar, di dalam Kejadian 4, di mana Kain pada saat itu membunuh akan Habel. Darah dari Habel tercurah di tanah. Dan Tuhan berkata kepada Kain, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Nah, saudara, rupanya kenapa hal ini dilarang oleh Allah? Oleh karena di sana ada pemahaman bahwa di dalam darah seseorang itu terkandung nyawanya. Maka saudara, ini akan menjadi pertanyaan kita. Loh, bagaimana Tuhan? Ini adalah sebuah larangan daripadamu sendiri. Kenapa engkau sekarang justru menyuruh aku untuk makan, minum akan darahmu? Tetapi saudara, di tengah-tengah kegalauan ini, justru disinilah kita bisa melihat kabar baiknya saudara. Di dalam diri setiap orang berdosa, memang masih ada nyawanya. Itu sebabnya di dalam Kejadian 3, Adam dan Hawa ketika mereka jatuh di dalam dosa, mereka tidak kehilangan nyawanya, betul? Tetapi kata Tuhan apa? Engkau akan mati.
Engkau masih ada nyawa tetapi engkau akan mati. Artinya mereka tidak lagi sungguh-sungguh hidup di hadapan Tuhan. Nah saudara, kenapa saya sebut ini adalah sebuah kabar baik? Sebab di dalam momen perjamuan terakhir itu, ketika Tuhan Yesus mengatakan, inilah darahku. Ia sebetulnya hendak mengatakan bagaimana ia sedang mempersembahkan hidup miliknya. Supaya setiap orang yang berdosa itu, yang mau percaya kepadanya, tidak mati. Tetapi mereka sungguh-sungguh beroleh hidup. Nah saudara, mengapa hal ini menjadi penting di dalam momen perjamuan terakhir? Sebab saudara, sebetulnya ada banyak orang yang bernyawa tetapi tidak sungguh-sungguh hidup. Ada banyak hal di dalam kehidupan yang terjadi kepada diri seseorang, kepada diri kita. Sehingga saya merenungkan apa yang Musa Ferry khotbahkan di dalam doa pagi hari Sabtu kemarin. Di mana setiap orang yang mengikut Tuhan Yesus sebetulnya memiliki sebuah konsekuensi. Entah untuk mengalami penderitaan, entah untuk mengalami penganiayaan. Bahwa setiap orang sangat mungkin terjatuh, tercerai-berai, mengalami kesulitan-kesulitan yang besar. Bahkan di dalam Alkitab, perikop setelah yang kita baca, dikatakan seorang murid Kristus bernama Petrus. Dia pun setelah mengikuti perjamuan, dia jatuh dalam penyangkalan kepada Tuhan Yesus. Saudara, hal yang sama sangat bisa terjadi kepada diri kita. Dan hal seperti itu bisa melemahkan iman kita. Tetapi justru itulah momen ini menjadi sangat krusial. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana Petrus bisa menjadi seorang pengkhotbah yang besar. Menjadi orang yang militan melayani Tuhan kalau tidak ada momen perjamuan ini. Sebab saudara, di dalam hal inilah kita bisa melihat dan mengingat. Para murid dan setiap kita ketika melintasi berbagai kesulitan, ketika melintasi berbagai guncangan terhadap iman, momen perjamuan ini menjadi ingat-ingatan akan kita. Bahwa Tuhan ada di dalam kita. Saudara, perikop ini dicatat di dalam sebuah literatur atau sebuah teknik menulis yang sangat baik dari seorang penginjil Markus ini. Yang seringkali dikenal teknik ini Markan sandwich. Jadi seperti sandwich, ada lapisan atas, ada lapisan bawah, dan ada lapisan tengahnya. Nah, lapisan tengah ini adalah sebuah pesan yang sangat penting. Apa yang menjadi lapisan sandwichnya? Saudara, perikop yang kita baca sebelum momen yang kita baca tadi adalah sebuah peristiwa di mana Tuhan Yesus berkata bahwa Yudas akan mengkhianati aku. Dan di perikop yang bawahnya dikatakan bahwa Petrus akan mengkhianati aku. Saudara, perikop ini ditulis di tengah-tengah para pendosa. Dan saya percaya Tuhan Yesus tahu di dalam momen perjamuan dia sedang makan dengan para pendosa. Tetapi di dalam momen itu ia gunakan untuk menyatakan cinta kasihnya kepada para muridnya. Ini menunjukkan bahwa meskipun Tuhan dikelilingi oleh orang-orang berdosa, cinta kasih Tuhan tidak teranulir oleh keberdosaan mereka. Demikian pula cinta kasih Tuhan tidak akan pernah teranulir oleh keberdosaan Anda dan saya. Saudara, pesan di pesta perjamuan adalah pembuktian bahwa para murid itu begitu penting di dalam hati Tuhan Yesus. Dan jikalau pesan itu sampai hari ini masih diteruskan kepada kita, itu juga menjadi pembuktian bahwa Tuhan Yesus menganggap Anda dan saya begitu penting di dalam hatinya. Maka saudara, pertanyaan terakhir. Apakah pesan Tuhan ini penting bagimu? Meski di dalam gelapmu, aku telah mempersiapkan segala sesuatu. Aku juga membebaskanmu untuk memberikan engkau kesempatan untuk kembali beribadah kepadaku. Dan ingatlah, melintasi berbagai goncangan, melintasi
berbagai kesulitan-kesulitan besar sekalipun, aku ada di dalammu. Jika pesan ini penting bagi kita, maka kiranya di Minggu Palma ini, marilah kita menyambut Dia sebagai Raja, bukan mengkhianati Dia. Marilah kita menyembah Dia sebagai Tuhan, bukan mengabaikan Dia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang telah mencatatkan pesan penting yang Tuhan telah titipkan kepada para murid. Dan yang kami percaya juga Tuhan rindu untuk kami mendengarnya. Biarlah pesan penting itu sungguh boleh menjadi perenungan bagi kami di dalam momen menyambut akan momen Paskah. Sehingga Tuhan, apakah betul kami ini sedang menganggap Engkau sebagai pribadi yang penting dalam hidup kami? Kami melihat bahwa Engkau tidak pernah teranulir kasih-Mu dan menganggap kami begitu penting bagi-Mu. Maka Tuhan, tolonglah kami di dalam segala kelemahan kami untuk bisa mengerti dan mengenal isi hati-Mu. Supaya kami boleh sungguh di dalam hidup ini menjadi penyembah-penyembah-Mu yang dikasihi oleh-Mu dan yang terus belajar mengasihi-Mu dan beribadah kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah ucapan syukur kami untuk firman-Mu. Kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.